Pernahkah kamu merasa takut, padahal tidak sedang dikejar apa-apa? Takut gagal, takut ditinggalkan, takut tidak cukup baik, takut masa depan, takut kehilangan, takut omongan manusia, bahkan takut pada bayangan pikiranmu sendiri. Tubuhmu baik-baik saja, tapi hatimu gemetar. Jiwamu lelah menahan cemas yang tak terlihat. Ketahuilah, ketakutan bukan tanda lemahnya iman, tetapi tanda hatimu sedang mencari tempat bergantung. Dan masalahnya bukan karena dunia terlalu kejam, melainkan karena hati terlalu sering menggantungkan rasa aman pada sesuatu yang rapuh. Kita menaruh harapan pada manusia, padahal manusia bisa berubah. Kita menggantungkan tenang pada harta, padahal harta bisa hilang. Kita mencari rasa aman dari status, jabatan, dan pengakuan, padahal semua itu fana dan sementara. Maka wajar jika takut selalu datang, karena sandaranmu mudah runtuh. Namun, ada satu hal yang jika kamu tanamkan dalam-dalam di hatimu, maka takut tidak akan lagi menguasaimu. Bukan berarti hidupmu tanpa ujian, bukan berarti masalah menghilang, tetapi hatimu akan kokoh. Seperti gunung yang berdiri tenang meski badai datang silih berganti. Bayangkan sebuah hati yang yakin bahwa apapun yang terjadi tidak pernah lepas dari izin Allah. Bayangkan jiwa yang percaya bahwa rezeki tidak akan tertukar, takdir tidak akan salah alamat, dan ujian tidak pernah datang tanpa kasih sayangnya. Bayangkan seseorang yang melangkah di dunia dengan tenang karena ia tahu, jika Allah bersamanya maka apalagi yang perlu ditakuti. Takut kepada manusia akan mengecil ketika rasa takut kepada Allah memenuhi dada. Takut kehilangan dunia akan lenyap ketika yakin bahwa Allah Maha mengganti. Takut gagal akan melemah ketika sadar bahwa tugas seorang hamba hanyalah berusaha, bukan mengendalikan hasil. Islam tidak mengajarkan kita menjadi manusia tanpa rasa takut, tetapi mengajarkan kemana rasa takut itu harus diarahkan. Dan saat hatimu telah tertanam keyakinan ini, kamu akan tetap melangkah meski sendirian, tetap tenang meski diuji, tetap berdiri meski dunia mencoba menjatuhkanmu, karena orang yang benar-benar bersandar kepada Allah bukanlah orang yang hidup tanpa masalah, melainkan orang yang tidak lagi takut pada apapun selain kehilangan ridhanya. Menanam tauhid di hati, sumber keberanian seorang muslim. Ketakutan yang paling melelahkan bukanlah takut mati, tetapi takut hidup tanpa kepastian, takut gagal sebelum mencoba, takut melangkah karena bayangan penilaian manusia. Padahal akar dari semua ketakutan itu bermula dari satu hal, tauhid yang belum benar-benar bersemayam di hati. Tauhid bukan sekadar kalimat yang diucapkan lisan, bukan hanya pelajaran yang kita hafal sejak kecil, melainkan keyakinan utuh bahwa Allah satu-satunya penguasa hidup ini. Segala yang terjadi baik bergerak, datang, dan pergi, semuanya berada dalam genggamannya. Ketika tauhid belum tertanam kuat, hati akan mudah gemetar. Ia mencari sandaran lain, manusia, harta, jabatan, atau pujian, dan ketika sandaran itu goyah, hati pun runtuh. Inilah sebab mengapa banyak orang tampak kuat di luar, namun rapuh di dalam. Seorang muslim yang menanam tauhid dengan benar memahami satu hal penting. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyakitinya tanpa izin Allah. Ucapan manusia tidak bisa melukainya jika Allah tidak menghendaki. Kegagalan tidak akan menimpanya jika bukan bagian dari rencananya. Dan keberhasilan tidak akan datang kecuali karena pertolongannya. Keyakinan inilah yang melahirkan keberanian. Bukan keberanian yang keras dan angkuh, tetapi keberanian yang tenang, dewasa, dan penuh adab. Keberanian untuk berkata benar meski sendirian. Keberanian untuk melangkah meski belum terlihat hasilnya. Keberanian untuk kehilangan dunia demi menjaga iman. Allah berfirman bahwa siapa yang bertawakal kepadanya, maka dia akan mencukupkannya. Namun sebelum tawakal ada fondasi yang harus kokoh, tauhid. Sebab seseorang tidak akan benar-benar bersandar jika ia masih membagi sandarannya. Saat tauhid hidup di hati, ketakutan kepada makhluk akan mengecil dengan sendirinya. Bukan karena manusia menjadi tidak penting, melainkan karena Allah menjadi jauh lebih besar di dalam dada. Ia tidak lagi terlalu cemas pada penilaian manusia. Karena ia tahu nilai dirinya ditentukan oleh Allah, ia tidak terlalu takut kehilangan. Karena ia yakin Allah Maha mengganti dengan cara yang tidak pernah disangka. Menanam tauhid adalah proses seumur hidup. Ia tumbuh melalui salat yang khusyuk, doa yang jujur, dan sabar saat diuji. Ia menguat ketika kita memilih taat meski berat, dan semakin dalam ketika kita berserah saat tidak lagi memiliki apa-apa. Dan ketika tauhid telah mengakar kuat, kamu akan menyadari satu kebenaran yang menenangkan.
Selama Allah bersamamu, tidak ada satupun yang pantas kamu takuti. Ketika takut kepada Allah mengalahkan takut kepada dunia, ada satu ketakutan yang justru membebaskan manusia dari semua ketakutan lainnya. Bukan ketakutan yang membuat hati sempit dan gelisah, melainkan ketakutan yang menenangkan, meluruskan, dan menguatkan langkah. Itulah takut kepada Allah. Banyak orang salah paham tentang rasa takut ini. Mereka mengira takut kepada Allah berarti hidup dalam kecemasan tanpa akhir. Padahal sebaliknya, takut kepada Allah adalah rasa sadar bahwa hidup ini diawasi oleh Zat yang Maha Pengasih. Bukan rasa ngeri, melainkan rasa hormat, tunduk, dan cinta yang dalam. Ketika rasa takut kepada Allah tumbuh, ketakutan kepada dunia mulai runtuh satu persatu. Takut kehilangan pekerjaan melemah, takut tidak disukai manusia berkurang, takut dicela dan ditinggalkan tak lagi menguasai jiwa. Karena hati telah memilih satu pusat ketakutan yang benar, seseorang yang takut kepada Allah tidak lagi mudah diintimidasi oleh dunia. Hirsch tidak menjual prinsip demi pujian. Ia tidak mengorbankan kebenaran demi kenyamanan. Ia lebih memilih kehilangan sesuatu di dunia daripada kehilangan kedamaian hati di hadapan Rabb-Nya. Inilah mengapa para nabi, ulama, dan orang-orang saleh tampak begitu tenang. Bukan karena hidup mereka ringan, melainkan karena mereka telah memutuskan. Lebih baik takut kepada Allah daripada takut kepada apapun selainnya. Takut kepada manusia membuatmu lelah, karena manusia berubah-ubah. Hari ini memuji, besok mencela. Hari ini mendukung, esok menjauh. Jika hatimu bergantung pada penilaian mereka, maka hidupmu akan selalu berada dalam kecemasan. Namun takut kepada Allah membebaskanmu dari semua itu. Karena Allah tidak pernah berubah, penilaiannya adil, balasannya pasti, dan kasih sayangnya mendahului murkanya. Ketika rasa takut ini hidup, seseorang menjadi lebih berani. Berani jujur meski berisiko. Berani menolak yang haram meski peluang besar. Berani bersabar meski diuji berkepanjangan. Karena ia yakin, tidak ada keberanian yang lebih aman selain keberanian yang dibingkai oleh takwa. Takut kepada Allah juga menjaga hati dari kesombongan. Ia sadar, jika Allah berkehendak segala yang dimiliki bisa diambil dalam sekejap. Dan jika Allah menghendaki dari keadaan paling lemah pun, Dia mampu mengangkat derajat seorang hamba. Maka orang yang takut kepada Allah bukanlah orang yang pasif. Justru ia aktif berbuat baik, tegas dalam kebenaran, dan lembut dalam akhlak. Karena ia tidak bergerak demi pujian, melainkan demi keridaan. Jika hari ini hatimu masih sering takut pada dunia, jangan menyalahkan dirimu sepenuhnya. Itu tanda bahwa hatimu sedang diajak untuk kembali menata arah ketakutan. Tanamkan perlahan. Takutlah hanya kepada Allah, maka dunia tidak lagi punya kuasa untuk mengguncang jiwamu. Tawakal, seni bersandar tanpa gentar. Ada titik dalam hidup di mana manusia sadar, ia telah berusaha semampunya, namun hasil tetap berada di luar kendali. Di titik inilah banyak hati mulai goyah, takut gagal, takut kecewa, takut harapan runtuh. Padahal justru di sinilah tawakal menemukan maknanya. Tawakal bukan menyerah sebelum berjuang, dan bukan pula pasrah tanpa ikhtiar. Tawakal adalah keadaan hati setelah usaha maksimal. Ketika seorang hamba menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah, dengan keyakinan bahwa apapun keputusannya adalah yang terbaik. Orang yang belum memahami tawakal akan selalu cemas. Ia ingin mengatur segalanya. Ia ingin memastikan semua berjalan sesuai rencana. Dan ketika realita tidak sesuai harapan, hatinya dipenuhi takut dan kecewa. Namun orang yang bertawakal melangkah dengan tenang, bukan karena ia yakin akan selalu berhasil, melainkan karena ia yakin tidak akan pernah ditelantarkan oleh Allah. Tawakal mengajarkan jiwa untuk bekerja keras tanpa menggenggam hasil terlalu erat. Ia mengajarkan kita untuk berlari sekuat tenaga, lalu berhenti di garis akhir dengan dada lapang. Apapun hasil yang Allah tetapkan, inilah seni bersandar tanpa gentar. Hati tidak lagi berguncang oleh kemungkinan terburuk, karena ia tahu, jika hasilnya baik itu karunia, jika hasilnya tidak sesuai harapan itu pelajaran dan perlindungan. Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang bertawakal. Mungkin tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tetapi selalu memberi apa yang kita butuhkan. Meski terkadang lewat jalan yang terasa pahit, tawakal juga membebaskan jiwa dari ketakutan akan masa depan. Karena masa depan bukan wilayah kekuasaan manusia, melainkan milik Allah sepenuhnya. Dan Allah tidak pernah merancang masa depan hambanya dengan sia-sia. Orang yang bertawakal tetap berani bermimpi, tetapi tidak hancur ketika mimpinya berubah. It takes pain fair, tetapi tidak putus asa ketika jalannya berbeda.
karena sandarannya bukan pada rencana, melainkan pada Rabb yang Maha Mengatur. Dalam tawakal hati belajar berkata, "Ya Allah, aku telah berusaha semampuku. Jika ini baik, mudahkanlah. Jika ini buruk, palingkanlah. Dan jika ini bukan jalanku, gantilah dengan sesuatu yang lebih mendekatkanku kepadamu." Doa semacam ini menenangkan jiwa. Ia mematikan ketakutan perlahan-lahan. Karena hati tahu, apapun yang terjadi setelah doa itu, pasti berada dalam pengawasan Allah. Tawakal tidak membuat seseorang lemah. Justru ia melahirkan keberanian yang paling jujur. Keberanian untuk mencoba tanpa jaminan. Keberanian untuk gagal tanpa kehilangan iman. Keberanian untuk melangkah meski masa depan belum terlihat jelas. Dan ketika tawakal benar-benar hidup di hatimu, kamu akan merasakan satu hal yang mahal nilainya. Ketenangan yang tidak bisa dicuri oleh keadaan apapun. Ridha dan tenang. Jiwa yang tidak bisa diguncang. Pada akhirnya ketakutan tidak benar-benar hilang karena dunia menjadi ramah, melainkan karena hati telah sampai pada satu keadaan yang paling menenangkan. Ridha. Ridha adalah puncak ketenangan seorang hamba. Ia bukan sikap pasif, bukan pula tanda menyerah pada keadaan. Ridha adalah penerimaan penuh hati terhadap takdir Allah setelah ikhtiar, doa dan tawakal dilakukan dengan sungguh-sungguh. Orang yang belum ridha akan selalu berperang dengan kenyataan. Ia bertanya, "Mengapa harus aku?" Ia membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ia merasa Allah tidak adil, padahal sesungguhnya hatinya lah yang belum sampai pada kepercayaan utuh. Namun orang yang ridha memandang hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah salah memilihkan takdir. Ia yakin bahwa setiap luka membawa pelajaran, setiap kehilangan menyimpan penjagaan, dan setiap penundaan mengandung kasih sayang. Ridha melahirkan ketenangan yang dalam. Bukan ketenangan karena hidupnya sempurna, melainkan ketenangan karena ia percaya kepada yang maha sempurna. Hatinya tidak lagi mudah guncang oleh perubahan keadaan, karena sandarannya bukan pada situasi, melainkan pada Allah yang tidak pernah berubah. Ketika ridha tumbuh, rasa takut pun kehilangan cengkeramannya. Takut gagal berubah menjadi kesiapan belajar, takut kehilangan berubah menjadi keyakinan akan penggantian, takut masa depan berubah menjadi doa dan harapan yang tenang. Orang yang ridha tetap menangis ketika sedih, tetap lelah ketika diuji, tetap terluka ketika dikhianati. Namun hatinya tidak memberontak, ia menggado dengan mendo. Ia berserah bukan berputus asa. Ridha juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri, menerima keterbatasan tanpa membenci diri, mengakui kelemahan tanpa kehilangan harga diri. Karena ia tahu, Allah mencintai hamba yang datang dengan hati yang jujur, bukan hamba yang berpura-pura kuat. Ketika tauhid telah tertanam, takut kepada Allah telah mengalahkan takut kepada dunia, tawakal telah menjadi nafas dalam setiap usaha, maka ridha adalah buah yang matang dengan sendirinya. Di titik ini jiwa menjadi kokoh, bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena selalu bangkit dengan keyakinan. Bukan karena tidak pernah takut, tetapi karena tahu kemana rasa takut itu harus dibawa. Tanamkan ini dalam hatimu. Allah tidak pernah berniat buruk kepadamu. Apapun yang datang, datang dengan izinnya. Dan apapun yang pergi, pergi dengan penjagaannya. Maka berjalanlah di dunia dengan tenang. Lakukan yang terbaik, jaga iman, perbaiki niat, dan serahkan sisanya kepada Allah. Karena hati yang telah ridha adalah hati yang tidak lagi bisa ditakut-takuti oleh apapun selain kehilangan kedekatan dengan Rabb-Nya. Dan saat itulah kamu akan benar-benar merasakan makna janji ini. Tanamkan keyakinan kepada Allah, maka kamu tidak akan pernah takut apapun lagi. Ketika kamu benar-benar percaya pada Allah, pada akhirnya hidup tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu mudah. Ujian akan datang silih berganti, keadaan bisa berubah tanpa aba-aba, dan rasa takut kadang hadir tanpa diundang. Namun seorang muslim yang telah menanamkan keyakinan kepada Allah, tidak lagi hidup dalam kegelisahan yang berlarut-larut. Ia memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa besar kendali yang ia miliki, melainkan pada seberapa dalam ia bersandar kepada Rabb-Nya. Tauhid membuat hatinya kokoh, takut kepada Allah meluruskan arah hidupnya, tawakal menenangkan langkahnya, dan ridha melapangkan dadanya. Dengan bekal ini ia tidak lagi mudah goyah oleh penilaian manusia, tidak runtuh oleh kegagalan, dan tidak hancur oleh kehilangan. Karena ia tahu, Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang mendekat kepadanya. Ia stambarwa sebrabardor, dan mudarabardor, namun hatinya tidak lagi diperbudak oleh rasa cemas. Jika hasilnya sesuai harapan ia bersyukur.
Jika tidak, ia bersabar dan percaya bahwa Allah sedang menyiapkan kebaikan lain. Inilah ketenangan yang lahir dari iman, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, ketenangan yang tidak bisa dirampas oleh dunia. Maka jika hari ini hatimu masih sering takut, jangan menyerah pada dirimu sendiri. Teruslah menanam keyakinan itu, teruslah mendekat kepada Allah, karena iman adalah benih yang tumbuh perlahan namun mengakar kuat. Dan suatu hari kamu akan menyadari, bukan dunia yang menjadi lebih ringan, melainkan hatimu yang menjadi lebih kuat. Saat itulah kamu akan melangkah dengan tenang, menjalani hidup dengan lapang, dan menghadapi apapun dengan keberanian yang lembut. Karena orang yang benar-benar percaya kepada Allah, tidak hidup tanpa masalah, tetapi hidup tanpa ketakutan yang menguasai jiwa.